Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan hasil daripada penelitian kerjasama dalam negeri tahun akademik 2023 tahun 2024 kerjasama antara saya, Budianto, dengan Dr. Setia Andriana yang dibantu oleh beberapa rekan kolega, antaranya Lukman Medatralahi, Muhammad Indra Iskandar, dan Mas Judin Arsyad. Adapun judul dari penelitian kami adalah Load Balancing Data Center pada Leaf Aggregation Control Protocol LECP menggunakan Multi-Path Border Gateway Protocol MBGP pada topologi jaringan silos. Adapun keterkaitan riset ini dengan mata kuliah yaitu pada mata kuliah keamanan sistem bergerak, yaitu pada atau yang disajikan pada program studi Magister Teknik Elektro. Karena saat sekarang saya adalah dosen pengampu di program studi Magister Teknik Elektro. Pertama, kita membahas terkait dengan abstrak. Peningkatan transaksi data tergantung pada kemampuan data center untuk menyediakan komputasi awan dan Network Function Virtualization (NFV). Namun, penyebaran virtualisasi yang tidak merata menyebabkan pemuatan tidak merata pada leaf router atau LR pada topologi silos. Multi-Path Border Gateway Protocol (MGBP) digunakan karena dapat membagi lalu lintas di jalur dengan biaya yang sama berdasarkan Equal Cost Multi-Path ECMP. Metode ini diusulkan karena MBGP belum dapat membagi beban secara merata. Meskipun menggandakan lintasan mengurangi penggunaan spin router atau SR. Oleh karena itu, LACP MGBP membentuk lintasan logis yang memiliki kapasitas perkalian dari setiap lintasan fisik. Setiap LR memiliki dua jalur yang digabungkan menggunakan LACP untuk setiap SR. Load balancing atau LB berfungsi sebagai load balancing peraliran berdasarkan alamat IP sumber, alamat IP tujuan, port TCP sumber, dan port TCP tujuan. Masuk pada latar belakang. Perkembangan pengolahan data, penyimpanan, kebutuhan pertukaran semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tantangan ini membutuhkan ketersediaan infrastruktur, data yang andal, terukur, fleksibel, efisien, dan dapat diprediksi. Selain tantangan tersebut, pengembangan yang lebih murah dan lebih sederhana harus dikembangkan dan diteliti untuk memenuhi kebutuhan ini. Mencapai tantangan tersebut, berdasarkan penelitian dilakukan oleh Albiro, mengungkapkan tentang implementasi topologi Vetri dari topologi silos menggunakan emulator Cumulus. Selanjutnya menggunakan IP port 3 sebagai generator lintas untuk mengukur kinerja jaringan dengan pengiriman paket end-to-end dan menganalisis protokol routing termasuk Border Gateway Protocol atau BGP. Intermediate System ISIS, Open Fabric dan Routing in Vetris RFIT menghasilkan perbandingan protokol routing untuk digunakan di data center. Berdasarkan penelitian ini, permasalahan BGP adalah pemilihan jalur terbaik untuk mengirim paket IP dan diharapkan memiliki fleksibilitas yang dapat diterapkan pada data center menggunakan layanan cloud computing yang memberikan layanan tanpa batas, ketersediaan kapasitas terjamin, dan kecepatan akses tinggi, serta harga yang kompetitif tentu saja. Selanjutnya, skenario disediakan oleh penyedia infrastruktur data berbasis BGP berupa konektivitas layer 2 dan layer 3 menggunakan layanan Virtual Extended Local Area Network atau VXLAN dan teknologi tunneling
yang menambahkan paket UDP ke frame internet menghasilkan implementasi aplikasi FRR, Free Ring Routing, sebagai protokol routing. Pada gambar bisa dilihat, pada gambar di sini bisa dilihat, menunjukkan kondisi jalur yang diperlukan oleh topologi silos yang membutuhkan penambahan spin router leaf L1, membutuhkan peningkatan masuk dari 200 gigabit per second menjadi 300 gigabit per second. Next, di sini bisa kita lihat menunjukkan teknologi Ethernet Layer 2 termasuk virtual LAN, selain daripada virtual LAN, juga di sini terdapat namanya Virtual Private LAN Services, juga yang lainnya adalah Provider Backbone Bridge, Ethernet over MPLS, ya di sini bisa dilihat juga. Namun VLAN hanya memiliki hingga 496 penomoran yang dapat dilakukan pada identifikasi mereka. Masuk pada desain. Desain topologi jaringan pengujian dilakukan menggunakan perintah ping versi 6 terhadap IP versi 6 yang tertanam di setiap antarmuka bond, setiap antarmuka pemilik alamat IP, router L1 di sini melakukan ping versi 6, router S1, dan S2 menggunakan alamat IP. Lanjut pada desain topologi BGP. Menunjukkan protokol BGP yang mengacu pada Autonomous System Number atau ASN yang berbeda pada router yang berdekatan, router L1 dan router S2. Di sini menjalankan protokol BGP membentuk network BGP yang mengiklankan subnet sebanyak yaitu 11.111.11.11 subnet 32, yaitu ke S1 dan S2, sehingga subnet yang tersimpan di dalamnya diterima oleh S1 dan S2 dimasukkan ke dalam routing information base S1 dan S2. Karena S1 dan S2 berdekatan secara langsung, maka RIB akan digunakan sebagai informasi pada data routing. Sebaliknya, L2 akan menerima subnet 21.21.21.32 dari S1 dan 22.22.22.22 dan 32 dari S2. L2 akan menyimpan subnet tersebut di RIB. Karena hanya dari dua router ini subnet diperoleh, maka RIB dimasukkan dalam routing L1. Berikutnya adalah desain untuk gambar 5. Di sini menunjukkan topologi pengujian traffic melalui setiap lintasan dengan menyediakan beban dari VM, sehingga kemampuan router untuk memberikan layanan dapat diukur. Router L1 terhubung dengan VM E11, dan router L2 terhubung dengan VM W20. Setiap VM memiliki alamat IP yang berbeda di subnet yang sama, yaitu 10.10.10.10.24. Layanan digunakan adalah protokol VXLAN dan BGP. Sehingga VXLAN yang terletak di L1 akan terhubung ke VXLAN di L2 selama kedua VXLAN memiliki ID VNI yang sama. Next, Pak, itu pada metode pengukuran. Metode pengukuran dilakukan dengan Wireshark. Bisa dilihat pada gambar 6. Metode digunakan adalah membangkitkan traffic dengan cara mengirimkan paket TCP dan UDP dari aplikasi IPv3. Router L1 menerima beban dari pembangkitan traffic. Beban diberikan selama 120 detik, berkelanjutan, dan aliran dengan VM tujuan yang ada di leaf L2. L1 mendistribusikan paket-paket ini ke antarmuka SBP1, SBP2, dan SBP3, dan atau SBP4.
Jumlah paket melewati setiap lintasan dihitung dan dibandingkan dengan paket yang dikirim. Setelah berhasil mencatat seluruh paket, analisis data keseimbangan beban menggunakan MBGP ditulis dan saran untuk meningkatkan topologi sehingga keseimbangan beban mendekati keseimbangan antar lintasannya. Setelah metode pengukuran dilakukan, masuk pada hasil pembahasan. Gambar 7 bisa kita lihat, menunjukkan hasil desain topologi bahwa setiap rotor L1, L2, L3, dan L4 terhubung ke rotor spin S1 dan S2. Dengan komposisi sebagai berikut, semua pot SWP memiliki kapasitas 1 gigabit per second, sehingga kapasitas interface bond yang berbentuk menjadi 2 gigabit per second. Pada setiap leaf, pot SWP1 dan SWP2 digabungkan ke dalam ikatan antarmuka 1, dan SWP2 dan SWP4 digabungkan ke dalam ikatan antarmuka 2. Di setiap spin pot, SWP1 dan SWP2 digabungkan menjadi antarmuka bond 1, pot SWP2, pot SWP3, dan pot SWP4. Digabungkan menjadi antarmuka bond 2 dan pot SWP5, serta pot SWP6 digabung menjadi antarmuka bond 3, serta pot SWP7 dan SWP8 digabung menjadi antarpot bond 4. Setelah kita dapatkan data, maka kita lakukan yaitu analisa data. Multipad BGP yang telah berhasil membagi traffic menjadi beberapa jalur tersedia, namun distribusi traffic didasarkan pada alamat IP router, leaf, serta port yang digunakan adalah alokasi port untuk VXLAN, yaitu TCP 4789, bisa dilihat pada gambar 8, mewakili aliran enkapsulasi paket yang diterima. Next, untuk analisa data menggunakan LACP. Menunjukkan bahwa LACP pada L1 akan membagi lalu lintas berdasarkan paket yang masuk. LACP melihat paket end-to-end dan mengirimkannya ke setiap anggota LAG, sehingga keseimbangan antar pas dibuat. Multipad BGP hanya digunakan untuk menentukan kemana paket akan diteruskan. Multipad BGP tidak terlibat dalam menentukan jalur yang akan digunakan oleh L1. Pada bagian terakhir daripada penelitian ini, yaitu masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan desain yang ideal untuk topologi close dan menggabungkan lintasan paralel antara leaf dan spin menjadi link aggregation multipad border gateway protocol (LAG MBGP). Kebutuhan kapasitas tambahan antara leaf dan spin sudah cukup hanya untuk menambahkan track dan menjadi track baru, sehingga anggota dari agregasi yang ada dengan demikian tidak perlu menambahkan rotor spin. Demikian juga penambahan leaf baru tidak harus menambahkan spin baru. Agregasi dua anggota jalur dan fisik 1 gigabit second akan menghasilkan kapasitas logis 2 gigabit per second, dan seterusnya, di mana kapasitas logis adalah perkalian skalar anggota fisik dengan kapasitas fisiknya. Dengan menggunakan LAG MGBP, setiap track yang tersedia akan digunakan dan ditempati oleh lalu lintas. Tidak ada track yang menganggur. LAG MBGP membagi beban pada jaring topologi close 25, 4:23, 5:26, 2:24, serta 9 lebih baik daripada hanya MGBP 57:29, 4:0. Jarak terbesar menggunakan LAG MGBP adalah 2,7%, menggunakan MBGP adalah 57%. Desain topologi penelitian ini direkomendasikan untuk diterapkan pada jaringan data center agar operator mendapatkan lebih baik dari sisi kinerja dan stabilitas jaringan. Sekian laporan daripada penelitian kerjasama dalam negeri yang kami lakukan, yaitu antara Universitas Mercu Buana, saya, Siti Budianto, beserta kolega kami dari Universitas Nasional, Dr. Septia Diana, yang dibantu oleh Lukman bin Masjidulahi, Muhammad Indah Iskandar, serta Masudin Asyad. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.